Pertarungan antara Xiaoyan melawan Penatua Wuchen sampai pada titik puncaknya ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan api lotus untuk dapat mengalahkan Penatua Wuchen. Pertarungan yang seharusnya hanya menguji Xiaoyan malah menjadi pertarungan brutal sehingga Tang Zhen pun turun tangan untuk menghentikannya. Dengan kekuatan Dojun bintang 5-nya, Tang Zhen pun membentuk sebuah celah spasial dan berusaha untuk menarik energi liar supaya tidak meledak di lembah api yang terbakar. Lambat laun, akhirnya energi liar itu pun berhasil dihilangkan oleh Tang Zhen. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan dan Penatua Wuchen pun nampak tercengang dengan kejadian itu. Di atas langit, Tang Zhen pun bergumam dalam hatinya. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menggabungkan dua jenis api surgawi. Itu hal pertama kali ia lihat seseorang dapat menggabungkan dua jenis api surgawi selama hidupnya. Setelah berhasil menghentikan energi liar, akhirnya Tang Zhen pun mendarat di hadapan Wuchen dan Xiaoyan. Dia pun mengatakan kepada keduanya kalau ujian ini telah selesai dan Xiaoyan menjadi pemenangnya. Mendengar keputusan dari Tang Zhen membuat ketua Wuchen pun sangat tidak senang. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun sangat berterima kasih kepada Tang Zhen. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, aliansian Kekaisaran Jiama. Nampak Ratu Medusa yang sedang duduk di singgasananya sedang menerima salah satu utusan. Utusan sekte itu pun mengatakan kalau sektenya akan segera bergabung dengan aliansian. Setelah disepakati, akhirnya ketiga utusan itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian tiga utusan itu, Xiaoli pun berkata kepada Xiaoding, orang-orang dari sekte itu sungguh sangat sulit untuk dihadapi. Saudaraku, kamu benar-benar dapat menanggungnya. Saya hampir melakukannya secara langsung. Meskipun si Minjong bersedia menyerah pada aliansian, tapi saya khawatir itu mungkin mengandung niat jahat. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan, ucap Ratu Medusa. Saya pikir begitu, penting untuk waspada terhadap orang lain, ucap Xiaoding. Akhirnya Ratu Medusa pun pamit kepada Xiaoding dan Xiaoli untuk melanjutkan kultivasinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya aliansian kepada Xiaoding dan Xiaoli. Setelah Ratu Medusa tidak ada, Xiaoli pun bertanya kepada Xiaoding. Dia menanyakan perihal isi surat yang dikirimkan oleh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoding pun menjawab kalau isi surat itu mengatakan kalau Xiaoyan sedang pergi ke dataran tengah menuju Menara Pil. Dia juga mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada kami karena telah membantu Ratu Medusa, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pegunungan. Nampak Cailin sedang menyendiri di tempat itu. Dalam kesendiriannya, Cailin pun membuka dan membaca isi surat dari Xiaoyan. Isi dari surat itu mengatakan kalau Xiaoyan berhasil membuatkan pil pelarutan darah jiwa surgawi untuk Cailin. Xiaoyan pun berharap dengan pil tingkat 7 itu, kondisi Cailin pun semakin membaik. Dia pun tak lupa untuk meminta maaf kepada Cailin dengan semua kejadian yang terjadi selama ini. Xiaoyan pun merasa menyesal meninggalkan beban berat kepada Cailin, termasuk aliansian yang ia dirikan. Mau tidak mau, dia harus menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan guru dan ayahnya. Dalam isi surat itu berkali-kali, Xiaoyan pun minta maaf kepada Cailin karena dia tidak menemuinya. Namun Xiaoyan pun sangat ingin mengatakan kalau misinya untuk menyelamatkan ayah dan gurunya itu sangat penting. Xiaoyan pun berjanji kepada Cailin kalau dirinya akan baik-baik saja dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lalu Xin pun beralih ke lembah api yang terbakar. Nampak Xiaoyan sedang menyerap beberapa informasi di dalam bola kristal. Di dalam bola kristal itu terdapat dua sisa dari teknik perubahan api misterius yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sejumlah informasi penting pun ditarik oleh pikiran Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Tang Huo'er dan Tang Zhen pun nampak kaget dengan fluktuasi energi dalam kristal. Keduanya tidak menyangka kalau Xiaoyan akan menyebabkan fluktuasi energi yang sangat kuat dalam bola kristal itu. Di samping putrinya, Tang Zhen pun berkata, "Tahukah Anda asal mula 3 misterius api surgawi?" ucapnya. "Bukankah teknik itu dibuat oleh leluhur lembah?" ucap Tang Huo'er. "Bukan, teknik itu dibuat oleh leluhur klan Xiao bernama Xiao Xuan," ucap Tang Zhen. Lalu Tang Zhen pun menjelaskan satu persatu orang terkuat di zaman dulu yang telah mendekati setengah langkah di kelas Dodi. Mereka adalah klan Gu, klan Jiwa, Menara Pil, dan sekte lembah api yang terbakar. Mendengar cerita dari ayahnya, Tang Huo'er pun bertanya kepada Tang Zhen tentang sosok orang terkuat terakhir. Mendengar pertanyaan dari Tang Huo'er, Tang Zhen pun menjawab kalau orang terakhir itu adalah Xiao Xuan dari klan Xiao, ucapnya. Dia pun mengatakan kalau Xiao Xuan lah yang telah menciptakan teknik 3 perubahan api misterius. Mendengar penjelasan dari Tang Zhen, di sisi yang lain, Tang Huo'er pun mulai mengerti kalau teknik itu diciptakan oleh leluhur dari klan Xiao. Lalu dia pun berkata, apakah Xiaoyan ini ada hubungannya dengan Xiao Xuan itu, ucapnya.
Untuk sesaat Tang Zhen pun terdiam, lalu dia pun berkata, ini seharusnya bukan sesuatu kebetulan, bukan, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun terus menyerap sejumlah informasi dalam bola kristal. Informasi itu berisi tentang orang-orang kuat di zaman dahulu, termasuk para leluhur di lembah api yang terbakar. Satu persatu pengalaman mereka yang terkuat dari beberapa generasi pun diserap oleh Xiaoyan, termasuk metode tentang teknik tegak perubahan api misterius yang Xiaoyan ingin dapatkan. Satu persatu sejumlah informasi penting pun memasuki pikiran dari Xiaoyan. Setelah seharian, Xiaoyan menyerap seluruh informasi dalam bola kristal, akhirnya dia pun berhasil. Setelah berhasil mendapatkan teknik dari 3 perubahan api misterius, Xiaoyan pun berkata kalau dia akan meninggalkan lembah api yang terbakar. Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan Tang Zhen dan Tang Huo'er selama ini. Dia pun mengatakan kalau di masa depan ketua Tang Zhen membutuhkan pemurnian obat, maka Xiaoyan akan membantunya. Mendengar itu, Tang Zhen pun berkata, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda, ucapnya. Meskipun 3 perubahan api misterius dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan dalam waktu singkat, tapi energi yang didapat sangat dahsyat, ucapnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakannya. Dalam pesan terakhirnya, Tang Zhen pun mengatakan agar Xiaoyan menjaga rahasia tentang teknik 3 perubahan api misterius. Mendengar itu, Xiaoyan pun berjanji kepada Tang Zhen tentang teknik 3 perubahan api misterius. Setelah itu, lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Xiaoyan, Tang Zhen pun nampak menyesal kenapa dia tidak menemukan murid seperti Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu hutan Dewa Jatuh. Nampak dokter peri kecil dan Xinlan sedang dikejar-kejar oleh para kultivator dari sungai lembah es. Mereka pada umumnya mengejar dokter peri kecil karena tubuh racun yang menyedihkan. Sementara itu di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha untuk menghindari pengejaran dari kultivator sungai lembah es. Dia pun berusaha menangkis segala serangan yang akan datang kepadanya. Dalam pelariannya itu, dokter peri kecil pun akhirnya tidak dapat bertahan. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menghadapi para kultivator sungai lembah es. Tak jauh dari tempat itu, beberapa kultivator dari sungai lembah es pun telah tiba. Satu persatu mereka pun mulai menyerang dokter peri kecil dari segala arah. Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun merasa kewalahan menghadapi beberapa kultivator dari sungai lembah es. Namun dia tetap mencoba untuk berusaha bertahan dengan gempuran itu. Dalam perjuangan hidup dan mati, akhirnya dokter peri kecil pun berhasil melukai salah satu kultivator sungai lembah es. Setelah berhasil melukai salah satunya, lalu dia pun menghampiri Xinlan. Dokter peri kecil pun mengatakan kalau sungai lembah es tidak akan menyerah begitu saja. Dia pun menyuruh Xinlan agar segera pergi dari tempat itu. Mendengar perintah dari dokter peri kecil, di sisi yang lain Xinlan pun tidak tega untuk meninggalkannya. Xinlan pun berkata, ngomong-ngomong aku tidak bisa membantumu, tapi saya bisa pulang dan membawa bala bantuan, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xinlan pun pergi menuju klan J untuk meminta bantuan. Lalu Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan berada. Nampak Xiaoyan sedang berbicara penting dengan Liu Qing. Liu Qing pun memberikan sejumlah informasi penting tentang keberadaan dokter peri kecil dan Xinlan kepada Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau dokter peri kecil sedang dalam bahaya karena dikejar oleh sungai lembah es. Sedangkan Xinlan sendiri berasal dari klan Y, ucapnya. Xian pun mendengar kalau sebenarnya Xinlan ini berasal dari klan Y, salah satu dari ketua Menara Pil. Namun mirisnya klan Y sekarang tidak sekuat dulu, jadi akhirnya klan Y ini pun tersingkir dari 5 ketua Menara Pil. Di sisi yang lain, Liu Fei pun mulai menggoda Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau Xiaoyan harus tinggal di klan Liu-nya. Mendengar ucapan dari Liu Fei, di tempat yang lain Liu Qing pun sangat kesal. Dia pun berusaha untuk menegurnya. Melihat Liu Fei yang ditegur oleh Liu Qing membuat Lin Yan pun mengolok-oloknya, sehingga Liu Fei pun nampak kesal kepada Lin Yan. Sementara itu Xian pun mengutarakan niatnya agar sesegera mungkin menemukan keberadaan dari dokter peri kecil Jian dan Xinlan. Melihat Xiaoyan akan segera pergi, Liu Qing pun berkata kalau ada apa-apa segera hubungi klan kami, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Namun Lin Yan pun mencegahnya. Dia pun mengatakan kalau dirinya ingin ikut bersama Xiaoyan. Namun dengan sigap Xiaoyan pun menolaknya. Lalu dia pun bergegas meninggalkan Lin Yan, Liu Fei, dan Liu Qing. Melihat Xiaoyan yang mengacuhkannya dan pergi meninggalkannya, Liu Fei pun nampak kesal kepada Lin Yan. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun telah bersiap menaiki gripin terbang. Dengan kekuatannya, Xian pun berusaha untuk mengenalikan gripin terbang dan memasuki lubang cacing. Akhirnya, Xian pun bergegas pergi dari klan Liu.
Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu kota Ye. Pada hari itu, kota Ye pun nampak ramai. Banyak dari beberapa orang sedang berkumpul di suatu tempat. Pada umumnya, mereka sedang melihat satu poster pengumuman dari Sungai Lembah Es. Isi dari pengumuman itu adalah Sungai Lembah Es sedang mencari tubuh yang menyedihkan milik dokter peri kecil yang melarikan diri. Dalam informasi itu mengatakan kalau Sungai Lembah Es sedang memburu seorang penjahat. Di sela keributan beberapa orang, nampak Sean pun mengamati isi poster itu, lalu dia pun bertanya tentang klan Ye kepada beberapa orang yang ada di tempat itu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, beberapa orang itu pun menunjukkan arah dari klan Ye. Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu klan Ye, tempat Ye Xinlan berada. Pada hari itu, Ye Xinlan pun berniat untuk menemui para ketua. Dia pun meminta bantuan untuk menyelamatkan dokter peri kecil yang terjebak oleh Sungai Lembah Es. Di sebuah aula, nampak Ye Xinlan pun berdebat dengan salah satu ketua. Dia pun mengatakan kalau dirinya tidak akan menikah dengan Cao Dan. Dia pun mengatakan kalau Cao Dan ingin menikahinya mempunyai niat tersembunyi. Ye Xinlan pun meminta kepada Penatua Agung Ye Chong agar membatalkan pernikahannya dengan Cao Dan. Permintaan Ye Xinlan agar membatalkan pernikahannya dengan Cao Dan membuat salah satu ketua pun menjadi marah. Ketua itu pun berkata, omong kosong, jika kita bisa menikahkan dengan keluarga Chow, ini akan menyelamatkan keluarga Ye kita. Pernikahan adalah prioritas utama saat ini, hidup dan mati orang lain apa hubungannya denganmu, ucap ketua itu. Mendengar ucapan dari ketua itu di tempat yang lain, Ye Xinlan pun menjadi marah. Dalam kemarahannya, Ye Xinlan pun berkata, saya pikir Anda adalah keluarga saya yang paling mencintaiku. Aku tidak mengharapkan hal itu di matamu, aku hanyalah alat pernikahan, ucapnya. Ucapan tegas dari Xinlan itu di tempat yang lain, Ketua Agung Ye Chong pun menjadi marah. Lalu dia pun berkata, prinsip membalas kebaikan, keluarga Ye tentu saja tahu. Mari kita tunggu sampai pernikahannya selesai, ucap Ketua Agung Ye Chong. Mendengar keputusan dari Ketua Agung Ye Chong di tempat yang lain, Ye Xinlan pun sangat tidak puas. Dia pun menahan rasa amarahnya. Aku tidak akan pernah menikah dengan Cao Dan. Saya akan mencari tahu sendiri, ucapnya. Lalu Ye Xinlan pun pergi meninggalkan tempat itu. Salah satu ketua pun berkata, apakah Anda benar-benar ingin mengandalkan apa yang disebut jenius dari Akademi Jianan bernama Xiaoyan itu, ucapnya. Mungkin dia bisa menyelamatkan temanmu itu. Namun krisis keluarga Ye kami tidak dapat diselesaikan oleh sembarangan kucing atau anjing. Hari ini Anda tidak akan pergi kemana-mana, ucap ketua itu. Namun setelah ucapan ketua itu, tiba-tiba suara Xiaoyan pun terdengar. Kucing dan anjing juga tidak tertarik untuk dapat membantu klan Anda, ucapnya. Mendengar suara Xiaoyan, Ye Xinlan pun nampak senang, lalu dia pun bergegas untuk menemui Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun tiba di klan Ye. Dia pun melihat sosok Ye Xinlan yang bergegas untuk menghampirinya. Xiaoyan pun bertanya kepada Ye Xinlan dengan apa yang terjadi selama ini. Dengan gugup, Ye Xinlan pun menjelaskan kepada Xiaoyan sebenarnya dokter peri kecil dalam bahaya. Mendengar itu, Xiaoyan pun nampak cemas, lalu dia pun mengajak Xinlan untuk mengikutinya. Tanpa diduga, salah satu ketua pun menghalangi jalan dari Xiaoyan dan Xinlan. Siapa kamu yang berani menerobos ke dalam klan Yeku, ucap ketua itu. Aku adalah Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan kalau dirinya sekarang sedang terburu-buru. Ketua itu pun mengatakan agar Xinlan tidak pergi dari tempat itu. Melihat kecemasan dari Xinlan di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk melindunginya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan yang akan melindungi Ye Xinlan membuat ketua itu pun menjadi marah. Ketua itu pun mengatakan kalau dirinya akan membantu guru Xiaoyan untuk mengajarinya. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun melesat untuk menghajar Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menghadapi ketua itu. Melihat Xiaoyan yang berhasil menahan ketua itu membuat Ye Xinlan pun terkejut. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mencibir ketua itu. Dia pun mengatakan kalau ketua itu tidak pantas untuk mewakili gurunya. Dengan rasa kesal, akhirnya Xiaoyan pun menghantam ketua itu hingga ketua itu pun tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaannya, ketua itu pun tidak menyangka kalau dirinya akan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu gerakan saja. Akibat menerima pukulan yang sangat keras dari Xiaoyan, membuat ketua itu pun terjatuh dan berlutut di depan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Ye Xinlan pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengalahkan ketua keempat dengan mudahnya. Setelah berhasil mengalahkan ketua keempat, Xiaoyan pun melirik ke Penatua Agung Ye Chong. Di tempat yang lain, Ye Chong pun bertanya kepada Xiaoyan, Anda adalah orang jenius yang dipanggil oleh Xinlan itu, ucapnya.
Melihat ketua keempat telah dilukai oleh Xiaoyan, Ye Chong pun menjadi marah. Meskipun klan Ye kami sedang menurun, tapi aku tidak bisa mentolerir tindakanmu itu, ucapnya. Bukan aku yang mengambil langkah pertama tadi. Jika Anda ingin mengejar sesuatu, aku tidak punya waktu untuk menemanimu, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan akan segera meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dua ketua pun bergegas untuk menyerangnya. Melihat dua serangan yang akan mendekatinya, Xiaoyan pun berusaha untuk menghindarinya dengan langkah 3000 petir. Lalu dia pun mengeluarkan sosok boneka iblis bumi. Kemunculan boneka iblis bumi untuk menghantam dua ketua sekaligus membuat ketua itu pun tidak berdaya. Sementara itu di tempat yang lain, Ye Chong pun nampak kaget dengan kemunculan boneka iblis bumi. Ye Chong pun melihat dengan jelas dua ketua telah dihabisi dengan mudahnya oleh boneka iblis bumi milik Xiaoyan. Di tempat yang lain, dengan nada kesal, Xiaoyan pun berkata, "Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu, lain kali aku tidak akan menahannya," ucap Xiaoyan. Lalu mereka pun bergegas pergi meninggalkan klan Ye. Melihat Xiaoyan pergi membawa Sota Xinlan, membuat ketua Ye Chong pun tidak bisa berbuat apa-apa.